ini mari kita cermati ini. Kata Pak Imam Ghazali, itu rusaknya rakyat itu biasanya disebabkan oleh rusaknya pemerintah. Jadi kalau rakyat rusak, ribut, gaduh di mana-mana, itu biasanya karena pemerintahnya tidak benar. Kita lihat saja, kalau ada kerusakan di mana, coba lihat, ini pemerintahnya kali tidak benar. Mungkin ada kerusuhan karena ketidakadilan, ada kerusuhan karena kesewenang-wenang, ada penipuan karena kemiskinan. Oleh sebab itu tugas pemerintah itu harus menjaga negara ini dengan cara membangun pemerintahan yang adil. Itu tugas agama, agama apapun. Keadilan itu untuk manusia, untuk rakyat, tidak memilih agama. Oleh sebab itu kalau di dalam Islam itu tidak dikatakan ya ayyuhalladzina i'dilu, tegakkan keadilan bainal muslimin. Tidak dikatakan tegakkan keadilan itu di antara orang Islam. Keadilan itu harus ditegakkan di antara manusia. Tidak harus pandang agamanya apa. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Kalau engkau menghukumi dalam konflik-konflik antar manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Jangan diartikan kalau saudara sesama Islam diperlakukan lebih istimewa, yang tidak Islam didiskreditkan, didiskriminasi. Tidak boleh, tidak boleh saudara. Dilarang oleh agama itu membedakan keadilan karena perbedaan agama itu dilarang. Oleh sebab itu salah itu orang mengatakan ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar Islam. Salah. Kalau persaudaraan antar sesama Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Kalau ukhuwah Islamiyah itu namanya persaudaraan yang bernafas Islam, yang tidak pandang agama. Kalau keadilan itu, saya sering bercerita begini, ketika saya jadi hakim, ada orang datang, tokoh agama datang, Pak, tolong Pak, ini kasus ini penting bagi umat Islam, tolong dibantu agar dimenangkan. Siapa? Oh, ini Islam Pak, musuhnya ini Islam, lawannya kafir Pak, harus ditolong. Saya katakan salah. Apa dasarnya? Demi ukhuwah Islamiyah katanya, kata dia, persaudaraan kita sesama Islam. Saya bilang salah Anda. Persaudaraan di dalam Islam itu, di situ dikatakan al-Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah. Al-Islamiyah itu kata sifat, bukan kata benda. Persaudaraan yang bersifat Islami. Meskipun kamu Islam, kalau salah saya hukum. Meskipun kamu kafir, kalau kamu benar saya menangkan ke perkaramu. Karena itu perintah Allah. Bainan nas antahkumu bil adl. Nah ini penting bagi para umaro. Para umaro ini menegakkan keadilan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Berilah setiap orang, setiap warga negara itu sesuai dengan haknya. Yang besar berikan sesuai dengan kebesarannya, yang sedang berikan sesuai dengan kesedangannya, yang kecil berikan sesuai dengan kekecilannya. Kalau salah siapapun dihukum. Nah sekarang ini banyak sekali kan persoalan kita, umaro itu yang tidak benar. Umaro tidak benar di mana? Iya, saudara bisa memberi keadilan itu, bisa membeli keadilan di mana-mana sekarang, saudara. Saudara membeli keadilan bisa di pengadilan kok sekarang. Bisa membeli di kepolisian, bisa membeli di kejaksaan, bisa membeli ke pengacara, bisa bahkan sekarang beli pengadilan, beli hukum itu bukan hanya di ujung. Kalau di ujung itu apa? Membeli hukum di ujung itu membeli di kasus. Ada kasus ini, bayar polisinya, tutup kasusnya. Bayar polisinya, buka kasusnya. Bayar jaksanya dituntut sekian, bayar jaksanya tidak dituntut sekian. Nanti bayar hakimnya dibebaskan, tidak bayar hakimnya. Sekarang bisa dibeli. Nah sekarang bahkan kalau membeli hukum seperti itu mudah. Dan mungkin agak ringan karena beli selesai seperti eceran. Tapi kalau saudara sekarang
Orang membeli hukum sudah di ujungnya, membeli ke proses legislasi. Apa itu proses legislasi? Ketika peraturan dibuat sudah dibeli agar isinya itu memihak kelompok-kelompok tertentu, memihak pengembang, memihak konglomerat, memihak kekuatan politik tertentu. Itu undang-undangnya sudah dibuat begitu sehingga yang lemah tetap lemah. Itu bahaya. Orang membeli peraturan, mau membuat perda tentang reklamasi, dibayar DPR. Nah, nih kamu satu orang 5 miliar satu orang. 5 miliar, kalau anggota DPR-nya 100 berapa itu? Taruhlah sampai 5 triliun seluruh. 5 triliun kecil untuk sebuah perda reklamasi, karena reklamasi itu keuntungannya 1 tahun bisa puluhan triliun. Dan yang terkecil itu rakyat. Beli peraturan undang-undang kehutanan, beli satu pasal sekian nih satu orang ke DPR. Memberi anggaran pembangunan untuk masuk undang-undang APBN, beli kepada seorang anggota DPR. Jadi sekarang undang-undangnya yang sudah dibeli, bukan kasus hukumnya. Peraturannya yang diberi, bukan penerapan peraturan itu. Dan itu situasi umarok. Situasi umarok kita. Dan saudara, kalau situasi seperti ini, kalau keadilan secara terus-menerus itu dibiarkan tumbuh, berkembang, maka tunggulah kehancuran suatu bangsa. Itulah sebabnya saya kalau berbicara itu saya bicara keadilan. Soal ekonomi itu teknis, soal kehutanan teknis, soal perikanan teknis. Tapi kalau keadilannya itu hukumnya ditegakkan dengan benar, itu yang lain ikut. Yang pikirkan urutannya itu, kalau tidak ada keadilan, orang pertama-tama kok tidak adil hukumnya, nak jelas akan timbul pikiran ini negara ini sudah mengalami disorientasi. Kalau disorientasi artinya tidak berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Kalau disorientasi berjalan terus, akan timbul apa yang disebut distrust. Orang tidak percaya, tidak usahlah ke pengadilan, tidak usah percaya pada hukuman, pada putusan itu. Ada pemerintah ngomong, itu omong kosong semua, tidak dipercaya, distrust. Saudara, kalau distrust ini terus dibiarkan berkembang, berikutnya akan muncul disobedience. Apa? Pembangkangan. Pembangkangan, orang membangkang. Kalau tadi distrust itu hanya tidak percaya, acuh, sekarang membangkang, ngelawan. Itu yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini selalu. Pembangkangan itu dimulai dari rasa distrust. Nah, kalau sudah pembangkangan terjadi tidak terkendali, terjadilah apa yang disebut disintegrasi. Itulah yang oleh Rasulullah, lihatlah kata Rasulullah, hancurnya suatu bangsa di masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Lihat tuh, suatu bangsa, suatu negara sehebat apapun akan hancur kalau keadilan tidak bisa ditegakkan dengan benar. Kalau ada orang kuat bisa membeli hukum, kalau ada orang lemah diinjak-injak atas nama hukum. Itulah tanda-tanda hancurnya suatu negara.